Ada 60 gambar. Kita sering mendengar semua sayuran itu sehat. Namun, ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Penelitian terbaru menunjukkan 99% lansia tidak tahu bahwa sayuran tertentu dapat meningkatkan gula darah secara diam-diam, memicu radang sendi, bahkan meningkatkan risiko kematian hingga 83%. Dalam video hari ini, saya akan mengungkap 4 sayuran yang wajib Anda konsumsi dan 4 sayuran yang harus dihindari. Satu penelitian memperingatkan bahwa sayuran umum bisa meningkatkan risiko gagal ginjal hingga 91%. Sebaliknya, memilih sayuran yang tepat dapat mengurangi peradangan, meningkatkan daya ingat, bahkan memperpanjang usia hingga 12 tahun. Anda bisa melakukannya dengan memilih sayuran yang tepat. Para penonton, sebelum memulai, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Urutan keempat adalah kol plai ungu. Sekilas seperti sayuran biasa, tetapi kol plai ungu memiliki manfaat unik di dalam tubuh. Khususnya bagi lansia, ini adalah salah satu makanan yang paling. Warna ungu berasal dari antosianin, antioksidan alami yang kuat. Zat ini menghilangkan radikal bebas yang merusak sel dan menekan peradangan. Menurut Jurnal Gizi Klinis Amerika tahun 2020, lansia yang sering mengonsumsi sayuran kaya antosianin memiliki risiko penyakit jantung 24% lebih rendah. Selain itu, kol plai ungu sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Kaya akan prebiotik alami dan serat, sayuran ini memberi makan bakteri baik di usus. Akibatnya, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Perut kembung, infeksi, dan masalah pencernaan berkurang, sementara penyerapan nutrisi meningkat. Semua perubahan ini dimulai dari usus yang sehat. Di usia ini, tubuh mendapat kesempatan untuk memanfaatkan makanan lebih efektif, dan ini membuat perbedaan besar. Tips konsumsi. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Saat menumis, masak sebentar saja dan tambahkan kunyit atau bawang putih untuk efek yang lebih kuat. Sederhana dan murah, sayuran ini unggul dalam mengelola tekanan darah, nyeri sendi, dan pencernaan. Bayam-bayam sering dihindari karena teksturnya yang lengket saat dimasak. Namun, bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, sayuran hijau ini bisa menjadi makanan penting. Alasan bayam-bayam bermanfaat bagi lansia adalah kemampuannya mengatur gula darah. Bayam-bayam kaya akan serat larut air yang disebut musilage. Zat seperti gel ini memperlambat penyerapan gula di perut. Anda sedang melakukannya dengan baik. Ini mencegah lonjakan insulin yang bisa memicu penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Namun, bayam-bayam mengubah risiko ini. Penelitian dalam Jurnal Ilmu Pangan dan Gizi tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi bayam-bayam setiap hari selama 8 minggu menurunkan gula darah puasa rata-rata 20%. Efek ini mirip dengan obat, tetapi hampir tanpa efek samping. Selain itu, bayam-bayam kaya akan flavonoid dan quercetin, antioksidan yang mengurangi stres oksidatif di otak. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami penurunan daya ingat awal, gangguan kognitif, atau kabut otak. Bayam-bayam juga kaya vitamin K untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah, serta folat untuk pembentukan sel darah merah dan energi. Nutrisi ini sangat penting bagi lansia yang berisiko jatuh atau patah tulang. Tips konsumsi. Gunakan sedikit minyak dan masak dengan cepat. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Rendam bayam-bayam dalam cuka selama 30 menit untuk mengurangi kelengketan. Memanggang selama 5 menit juga bagus. Iris tipis, taburi garam dan minyak zaitun, lalu panggang hingga renyah. Awalnya mungkin tidak cocok di lidah, tetapi manfaatnya untuk jantung, gula darah, dan otak akan membuat Anda menyukainya. Sayuran ini membantu tubuh yang menua tetap kuat dan seimbang. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Di usia 60 ke atas, ini adalah salah satu pengobatan alami terbaik untuk melebarkan pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, dinding arteri mengeras, tekanan darah meningkat, dan jantung semakin terbebani. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Bit kaya akan nitrat alami yang diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh. Menurut Jurnal Hipertensi tahun 2019, lansia yang minum jus bit 1 gelas sehari selama 4 minggu mengalami penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 11 poin. Efek sirkulasi ini juga bermanfaat untuk otak, yang membutuhkan aliran darah konstan untuk konsentrasi, penilaian, dan memori.
Jurnal Kedokteran Lansia tahun 2017 melaporkan bahwa lansia yang mengonsumsi BEET sebelum berolahraga memiliki peningkatan aliran darah ke lobus frontal, area yang bertanggung jawab atas memori dan penilaian. Anda bisa melakukannya dengan mudah. BEET juga kaya akan betalain, antioksidan kuat yang membantu penderita radang sendi, nyeri kronis, dan penyakit inflamasi. BEET juga mengandung mangan dan folat untuk metabolisme energi dan pembentukan sel darah merah, mengurangi kelelahan yang sering dirasakan lansia. Tips konsumsi. Panggang BEET selama 5 menit untuk mempertahankan rasa manis alami tanpa kehilangan nutrisi. Campurkan dengan apel dan jahe untuk smoothie atau pilih jus BEET tanpa gula. Jika tidak ada waktu, beli BEET matang dalam kemasan vakum dan iris untuk konsumsi langsung. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Pilihan ini mendukung kesehatan jantung, otak, energi, dan imun tubuh. Kangkung bukan sekadar superfood yang sedang tren. Ini adalah sayuran kunci untuk menjaga kesehatan di usia 60 ke atas. Kangkung memberikan manfaat positif bagi berbagai organ tubuh. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Kandungan lutein dan zeaxanthin, pigmen alami, sangat menonjol. Di usia 60 ke atas, risiko degenerasi makula dan penurunan kognitif meningkat. Menurut Jurnal Neurologi tahun 2020, lansia dengan asupan lutein dan zeaxanthin tinggi memiliki penurunan fungsi kognitif 32% lebih lambat. Orang yang sering makan kangkung menunjukkan perbedaan nyata dalam memori, perhatian, dan kemandirian. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Kalium sangat penting, namun sering kurang pada lansia. Kangkung kaya akan vitamin K, memperkuat tulang dan mencegah kalsifikasi pembuluh darah. Satu cangkir kangkung memenuhi lebih dari 600% kebutuhan harian vitamin K. Kangkung juga mengandung glukosinolat dan camphorol, senyawa antiinflamasi yang mencegah peradangan kronis dan meningkatkan fungsi otak. Menurut Frontiers in Aging Neuroscience tahun 2018, konsumsi kangkung secara teratur meningkatkan aktivitas saraf di area pemrosesan sensorik dan memori otak. Tips konsumsi. Jangan makan kangkung mentah terlalu banyak karena dapat memengaruhi fungsi tiroid. Tumis ringan dengan minyak zaitun dan bawang putih selama 3-5 menit. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Coba buat keripik kangkung dengan melumuri daun kangkung dengan minyak zaitun dan garam, lalu panggang hingga renyah. Kangkung mudah disimpan, terjangkau, dan memiliki tingkat penyerapan nutrisi yang tinggi. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Kesimpulannya, tambahkan kangkung ke dalam pola makan Anda sekarang juga. Ini melindungi jantung, otak, dan meningkatkan ketahanan tubuh. Keempat sayuran yang disebutkan adalah makanan penting untuk memulihkan kesehatan di usia 60 ke atas. Namun, sayuran berikutnya dapat meningkatkan gula darah, menyebabkan radang sendi, dan merusak fungsi organ. Semakin ke bawah, semakin berbahaya, jadi perhatikan baik-baik. Urutan keempat adalah jagung. Jagung sering digunakan untuk barbeku musim panas atau sup kalengan. Tetapi di usia 60 ke atas, ini bisa menjadi sayuran berbahaya. Sekilas, jagung mengandung serat dan rasanya enak, tetapi masalahnya adalah dampaknya pada gula darah. Jagung memiliki indeks glikemik tinggi, meningkatkan gula darah lebih cepat dari sereal manis. Ini menyebabkan lonjakan insulin dan risiko diabetes tipe 2 atau pradiabetes. Menurut penelitian Diabetes Care tahun 2020, lansia yang sering makan makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti jagung memiliki risiko resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular 46% lebih tinggi. Jagung juga menyebabkan pola gula darah seperti roller coaster, yang membebani jantung dan mengganggu keseimbangan hormon. Catatan, konsumsi sesekali tidak masalah, tetapi jangan jadikan jagung makanan utama. Ganti dengan labu kuning atau kolplai yang rendah indeks glikemik. Hindari jagung manis kalengan yang mengandung gula tambahan. Jagung bukan racun, tetapi bagi usia 60 ke atas, ini bisa menjadi pengganggu kesehatan jantung dan gula darah. Mulai sekarang, kurangi dan pilih alternatif yang lebih bijak. Kentang adalah makanan yang membawa kenyamanan dan kenangan. Namun, di usia 60 ke atas, sayuran ini bisa menjadi ancaman tersembunyi. Kentang tinggi pati dan indeks glikemik, menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin, diikuti penurunan drastis. Ini memicu akumulasi lemak visceral dan risiko penyakit jantung serta diabetes.
Penelitian besar tahun 2016 dengan 70.000 partisipan menunjukkan bahwa lansia yang makan kentang 4 kali seminggu memiliki risiko hipertensi 30% lebih tinggi. Kentang juga rendah antioksidan dibandingkan sayuran berwarna, dan tanpa kulit, seratnya hampir hilang. Kentang sering dimasak dengan cara yang merusak, seperti digoreng atau ditambahkan mentega dan garam. Catatan, kentang goreng menghasilkan akrilamida, zat yang memicu peradangan pembuluh darah. Penambahan keju atau garam meningkatkan beban pada ginjal dan pembuluh darah. Bahkan kentang rebus tetap meningkatkan gula darah dengan cepat. Anda mungkin merasa kenyang, tetapi tubuh terasa lebih berat. Anda bisa melakukannya dengan lebih baik. Tidak perlu menghilangkan kentang sepenuhnya, tetapi konsumsi rutin berisiko. Coba panggang dengan kayu manis dan minyak zaitun. Kesimpulannya, kentang murah dan memuaskan, tetapi memperburuk peradangan, hipertensi, dan ketidakstabilan gula darah. Biasakan memilih alternatif yang lebih baik. Terong dikenal sebagai sayuran rendah kalori dan sehat, tetapi bagi lansia, ini bisa berbahaya. Anda bisa melakukannya dengan hati-hati. Terong mengandung solanin, solamin, dan asam nikotinat, yang menurut penelitian tahun 2011 meningkatkan stres oksidatif dan mengganggu sinyal saraf. Ini dapat memperburuk radang sendi, nyeri otot, dan nyeri saraf pada lansia. Anda tahu itu. Banyak lansia merasa sendi sakit setelah makan terong panggang. Sifat terong yang menyerap banyak minyak saat dimasak, ditambah alkaloid, dapat menciptakan lingkungan inflamasi di tubuh. Terong juga mengandung oksalat, yang dapat menyebabkan batu ginjal. Ada 60 gambar. Tips konsumsi: kupas kulitnya, rendam dalam air garam untuk menghilangkan rasa pahit, potong kecil, dan masak hingga matang. Namun, bagi lansia dengan masalah ginjal atau peradangan, hindari terong. Meski enak dan menarik, terong bisa membahayakan tubuh secara diam-diam. Pilih sayuran kaya antioksidan yang lebih aman sebagai gantinya. Tomat segar sebenarnya sangat sehat. Masalahnya ada pada tomat kalengan, yang murah, mudah disimpan, dan sering digunakan untuk semur atau sup, tetapi berbahaya bagi lansia di atas 60 tahun. Bahayanya adalah BPA, bahan kimia pada lapisan kaleng, yang merupakan pengganggu hormon. Ini memengaruhi testosteron dan estrogen, menyebabkan kenaikan berat badan, kelelahan, perubahan suasana hati, dan gangguan irama jantung. Menurut Environmental Research tahun 2020, kadar BPA tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 91%. Anda bisa menghindari BPA dengan hati-hati. Pemanasan kaleng melelehkan lapisan BPA ke dalam tomat. Bahaya tambahan, tomat kalengan mengandung natrium tinggi. Satu cangkir bisa melebihi asupan natrium harian. Ini berbahaya bagi pengguna obat hipertensi. Seiring penuaan, kemampuan detoksifikasi hati menurun, sehingga bahan kimia ini menumpuk dan memengaruhi kulit, organ, dan otak. Buat saus dari tomat segar. Anda bisa menghindari BPA dengan cara ini. Jika harus menggunakan kalengan, bilas untuk mengurangi natrium. Cara terbaik adalah memanggang tomat segar dengan minyak zaitun dan bawang putih. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Tomat kalengan mungkin terlihat aman, tetapi merupakan ancaman kimiawi bagi keseimbangan hormon dan kesehatan jantung di usia 60 ke atas. Makan di usia 60 ke atas bukan sekadar mengisi perut. Setiap makanan memengaruhi tubuh Anda. Sekarang Anda tahu bahwa tidak semua sayuran sehat. Beberapa sayuran melindungi jantung, meningkatkan memori, mengurangi peradangan, dan memperpanjang usia. Namun, yang lain diam-diam meningkatkan gula darah, menyebabkan radang sendi, merusak organ, dan mempercepat penuaan. Sayuran yang baik menyeimbangkan hormon, mendukung usus, dan menyegarkan otak. Anda bisa melakukannya dengan bijak. Sekarang Anda tahu kebenarannya dan bisa memulai kembali. Anda sedang melakukannya dengan baik. Untuk hidup sehat di usia 70-an dan 80-an, tekan tombol berlangganan sekarang. Jangan lupa beri suka. Ini membantu menyebarkan informasi ini kepada lebih banyak orang. Tubuh kita bisa pulih dengan luar biasa melalui makanan yang tepat. Jangan pernah meremehkan diri Anda. Kita bisa melakukannya. Mari kita wujudkan bersama. Terima kasih. Tetap sehat. Ini Dr. Budi Santoso.